datang dan pergi Bapak Mama dengan kampanye yang tentunya mau meyakinkan orang tentang siapa dirinya, bahkan tentang visi misinya ke depan nanti apabila dia sudah terpilih sebagai calon anggota dewan, baik DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat dan seterusnya. Tanpa kotong sadari Bapak Mama, bahwa itu orang datang dan meyakinkan kotong betul-betul kalau Bapak dong pilih beta. Beta akan bikin ini jalan dari Tuna Teta sampai di UNU nih ho. Bapak dong kalau pilih beta maka beta akan bikin ini dan itu. Ada banyak Bapak Mama di kampanye. Tentunya yang satu tadi untuk meyakinkan kita supaya kita pilih dia. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya bahwa keyakinan itu ada di dalam kotong pun diri. Ada di dalam kotong pun hati nurani. Kalau memang kotong benar-benar sudah melihat kerja nyata dan kemudian itu menjadi kesaksian iman dan kemudian ini orang kita yakin bahwa kita pilih dia, maka kita akan pilih dia. Karena itu biasanya banyak orang bilang, Neo Bapak udah datang tapi nanti kotong sampai di bilik suara nah. Neo tergantung hati nurani. Saya mengawali dengan demikian Bapak saudara orang beriman. Firman Tuhan yang datang dan memberkati kita tentunya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tentunya karena mendengar kehidupan dan juga keyakinan iman mereka kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dalam segala karyanya bukan hanya pelayanan tetapi bahkan sampai kepada kematian dan kebangkitannya untuk menyelamatkan orang percaya. Rasul Paulus meyakinkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma supaya iman mereka tidak gentar, tidak goyah atau tidak lari keluar lari serong dari Kristus. Karena itu dia meyakinkan mereka Bapak saudara untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus. Rasul Paulus bilang bahwa Yesus Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tentunya bahwa dia benar-benar meyakinkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk berpegang teguh kepada iman percaya. Bukan hanya itu saja tetapi kemudian semakin giat dalam pekerjaan pemberita Injil yang tentunya telah diwariskan oleh Rasul Paulus. Dia memberi nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk terus mengerjakan karya keselamatan yang telah Kristus karuniakan dan kerjakan. Tentunya dengan melihat akan keteladanan Kristus bahwa dia telah melakukannya lebih daripada kematiannya, lebih daripada kebangkitannya, bahkan dia menjadi pembela bagi kita. Keteladanan itu yang kemudian menjadi pegangan yang kuat, menjadi fondasi yang kuat untuk kemudian kita mengangkat ketong pelayanan atas nama Tuhan. Terkadang bahwa ketika kita berjumpa dengan berbagai-bagai keadaan dalam pergumulan pelayanan, tentunya bahwa ada orang yang terkadang mengambil keputusan sudah kok kotong berintis. Daripada kotongnya berhadapan dengan yang demikian menanggung beban berat, menanggung pergumulan. Tetapi tentunya kembali kita mengingat bahwa kita dalam pelayanan ini tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus. Dia bilang yang tadi Bapak Mama, penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu tidak akan memisahkan iman kita dari kasih Kristus. Itu tidak akan memisahkan kita dari kehidupan kita untuk kemudian kita terus giat melayani Kristus dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kotong sudah melewati pelayanan 2023. Masing-masing dengan pengalaman iman tersendiri. Pengalaman pelayanan tersendiri. Kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal. Bahkan yang rumit sekalipun. Tetapi Tuhan menolong kita sampai ada di awal tahun ini. Di pelayanan yang baru. Tentunya bahwa masih ada banyak hal yang menjadi rahasia-rahasia iman yang belum dapat disingkapkan
bagi kita. Yang dibutuhkan adalah kepercayaan dan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Dia yang memilih kita dan akan menuntun kita di sepanjang pelayanan tahun ini. Dia akan menuntun kita dengan setia. Membawa kita dalam perjalanan ini. Walaupun kita belum melihat apa yang akan terjadi di depan. Tetapi tentunya dengan keyakinan iman, Tuhan akan menuntun kita. Karena Dia telah membuat segala sesuatu melampaui apa yang kita pikirkan. Ini firman Tuhan bilang, bahkan lebih daripada kematian dan kebangkitan, Dia telah menjadi pembela bagi kita. Karena itu tentunya bahwa sebagai penatua, diaken, pengajar di tengah-tengah pergumulan jemaat, sebagai rukun, tapi juga sebagai jemaat-jemaat, ketika kita berhadapan dengan hal-hal itu tidak menggoyahkan iman kita. Tetapi kita semakin yakin bahwa Dia yang memilih kita adalah setia. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dalam terang firman-Nya dan pujilah nama Tuhan.